kemudahan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, gitu, termasuk sholat, termasuk mungkin baca Quran, termasuk mungkin pengajian, termasuk mungkin sedekah, termasuk mungkin yang lainnya, niku semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena kehebatan kula panjenengan. Bukan karena kehebatan apa kita, tapi taufik. Seandainya Allah tidak memberikan hidayah dumateng kula panjenengan, kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Makanya dalam surat Al-Kautsar, ya mungkin kita sudah hafal bersama, di situ disebutkan di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah a'tainaka telah memberikan kepada kamu al-kautsar. Kamu wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar di sini para ulama beda pendapat, ahli tafsir. Ada yang mengartikan atau menafsirkan al-kautsar menika nahrun fil jannah, surga di salah satu sungai di surga. Ada yang mengatakan al-kautsar itu al-khairu katsir, kebaikan yang sangat banyak sekali. Ada yang mengartikan yang lain. Tapi intinya al-kautsar itu pemberian anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita umatnya secara tidak langsung. Nah, di situ setelah Allah memproklamirkan, memberikan anugerah besar kepada Nabi Muhammad, itu ayat kedua itu disebutkan apa? Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka kemudian hendaklah kamu tunaikan sholat. Fasholli. Hendaklah kemudian kamu tunaikan sholat, wanhar, dan berkurbanlah. Bapak Ibu sekalian, di situ disebutkan awalnya adalah apa? Awalnya adalah anugerah, nikmat besar al-kautsar, tapi kemudian diiringi dengan perintah. Ini perintah ibadah. Itu ada rahasia besar yang disebutkan oleh para ulama, bahwa ketaatan yang bisa kita lakukan kepada Allah itu didahului sebelumnya oleh sabikun, oleh sesuatu yang lain, yaitu apa? At-taufiq wal irsyad. Ngeten. Ini disebutkan dalam kitab tafsir, bahada yadullu ala anna i'ta'ahu li taufiqi wal irsyadi sabiqun ala ta'atina. Bahwasanya ayat ini menunjukkan perintah fasholli li rabbika wanhar, dan tunaikan sholat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah, itu menunjukkan apa? Bahwa pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa taufik dan hidayah itu mendahului ketaatan kita. Jadi maksudnya ngeten, kula jenengan itu bisa sholat, bisa taat seperti ini, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa sedekah, bisa baca Quran, bisa sholat tahajud, bisa yang lain dari ketaatan-ketaatan yang ada. Bahkan bisa umroh, bisa haji, bisa kurban nanti. Ini pun ajeng napa? Idul Adha, ajeng hari raya kurban, bisa kurban misalkan. Itu pasti dipastikan karena didahului oleh napa? At-taufiq wal irsyad, taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena kula jenengan hebat mboten. Bukan karena kula jenengan iki kuat, mampu, bisa niku mboten. Tapi karena memang nggih enten taufik, enten irsyad, petunjuk dari
Allah Subhanahu wa taala. Ane kan di situ napa? Ketaatan kula panjenengan niku kan sifate napa? Sifate niku bentuke sifat makhluk. Nek taufik kalih hidayah Allah niku sifate Khalik, sifate Allah. Yang bisa mempengaruhi niku sifatnya Allah kepada sifat kita, kepada kita niku bisa mempengaruhi. Jadi sifatnya Allah bisa mempengaruhi kita. Makanya taufik Allah niku, petunjuk Allah niku bisa mempengaruhi kita sehingga kula jenengan bisa taat. Takzir dalam bahasa Arab niku. Tapi napa? Tapi perbuatan kula jenengan niku mboten saged mempengaruhi napa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki untuk napa? Sebagai peringatan untuk kita semuanya bahwa ketika kula panjenengan bisa melakukan ketaatan niku jangan sampai pernah terfikir untuk terjangkiti penyakit angkuh atau sombong atau napa? Congkak, merasa hebat, merasa kuat, merasa bisa. Padahal itu cuma karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa sesuatu yang itu bukan hasil kita murni mau dipamerkan? Mau dipamerkan apanya? Wong itu bukan hasil kita. Bukan, itu tergantung mutlak niku dari napa? Hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha untuk banyak bersyukur, untuk banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah mudahkan kepada kita sekalian dari hal-hal yang bermanfaat berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa sombong, jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain, karena penyakit orang taat itu sombong. Ya. Makanya enten ulama mengatakan seorang yang kadang bermaksiat pada Allah itu kadang bisa lebih baik daripada orang yang taat. Kenapa? Karena orang yang maksiat pada Allah niku sangat mengerti bahwa perbuatan itu adalah perbuatan maksiat, sehingga kemudian dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang taat itu setelah taat dia napa? Terjangkiti penyakit sombong, penyakitnya iblis. Niki bukan berarti terus nggih, bahwasanya wah berarti maksiat ini, maksiat saja. Maksiat saja, nggak usah taat. Mboten. Niku nggih salah paham. Maksudnya apa? Niku sebagai peringatan tadi loh. Dadi wong taat niku ampun sombong, ampun congkak, bahaya. Lah penyakite wong taat niku. Coba jenengan misalipun nggih, nanti malam bisa sholat tahajud, bangun tahajud, misalnya 10 rakaat. Besok pagi jenengan keluar rumah niku gaya jalan ini pun benten, gitu. Ketemu orang ten pasar niku koyok wong ten pasar niku wong elek kabeh, wong dosa kabeh, wong calon ahli neraka. Karena apa? Merasa tinggi karena malamnya apa? Sholat tahajud 10 rakaat. Niku penyakit, Pak. Makanya sampai enten ulama tadi, orang yang bermaksiat pada Allah tapi melahirkan sifat takut dan akhirnya taubat, karena biasanya niku malah unik. Seorang sing maksiat niku biasanya malah napa? Biasanya dia dalam kondisi tahu itu maksiat, perbuatan dosa, dan takut pada Allah, maka kemungkinan tobat nggih enten besar. Banyak preman-preman sing tobat, banyak gali-gali yang taubat, banyak pezina yang taubat. Tapi nek wong taat niku mboten melahirkan takut, biasanya melahirkan apa? Sombong, angkuh, congkak, karena merasa lebih hebat, lebih baik daripada orang lain. Ya. Makanya kemudian tadi anugerah Al-Kautsar tadi diikutkan dengan perintah fasholli li rabbika wanhar, dengan dua perintah napa? Salat, nomor kali napa? Berkorban. Satu salat, yang kedua berkorban. Salat pun niku enten lame, Pak. Fasholli, salatlah kalian li
Harfu lam niku bahasa Arab. Fasholli li rabbika. Mergo napa? Salat niku dan termasuk amal ibadah yang lain niku tidak bisa dipisahkan dari lam tadi. Lame lam napa niku? Lam peruntukan. Bilih kula panjenengan salat niku li rabbika, hanya untuk Tuhanmu, Tuhan kita, li rabbina, untuk Tuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kula jenengan salat bukan untuk yang lain, bukan untuk makhluk, bukan untuk cari pujian, bukan untuk cari napa prestise, jabatan, napa dunia, napa karena perkewuh mboten. Nek jenengan salate masih karena perkewuh niku berarti belum li rabbika, belum lillah, belum karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sholat, semua amal ibadah itu harus pakai lim, pakai harfu lam tadi, li. Untuknya itu untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ngendikan pun ulama menyatakan fungsi lam ya, hadhil lamu dis-sholati, fungsi lam fasoli li rabbika tadi untuk Tuhanmu itu napa? Kedudukannya untuk sholat itu karuhi lil badani, sebagaimana ruh nyawa untuk badan. Badan niku sholate, terus napa? Ruh niku niate untuk Allah, niate untuk Allah Subhanahu wa taala. Badan niku tersusun dari bawah kaki, kemudian perut, kemudian terus dada, kemudian leher, kepala. Sak hebat-hebate badan, sak kuat-kuate fisik manusia, sak hebat-hebate fisik manusia, dari ujung rambut sampai ujung kaki, hebat, kuat, tegap, tapi tidak punya nyawa, tidak punya nyawa, mboten enten nyawane, bisa berdiri, no mboten saged, akan jatuh, tidak berfungsi, Pak. Kenapa? Karena dia tidak punya sesuatu yang menghidupkan dia, nopo? Ruh, arwah. Nah, sholat niku nggih seperti itu. Sholat niku membutuhkan li kepada, untuk siapa niku? Nah, sholat niku badan kita, sedangkan niat niku, niat lillah, niat karena Allah niku adalah ruh, nyawa.